Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie Kamen Rider yang berjudul Kamen Rider Gacha The Future Daybreak. Movie ini menceritakan tentang pertemuan kembali Hotaru Ichinose dengan dirinya dari dunia alternatif masa depan yang berbeda. Pertemuan itu diakibatkan karena retakan sebuah portal yang menghubungkan masa depan alternatif. Musuh mereka Gurion dan pasukannya dari alternatif lain juga ikut terseret ke dalam portal tersebut dan menciptakan kekacauan di masa sekarang dan juga masa depan. Dengan dibantu teman-temannya dari Akademi Alchemy dan Kamen Rider Legend, mampukah kedua Hotaru menghentikan rencana jahat Gurion dan menyelamatkan masa depan? Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Henshin! 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 Dai Henshin! 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 Suatu ketika di masa depan alternatif diperlihatkan Hotaru dari masa depan yang terluka sedang berjuang menyelamatkan manusia dengan melawan Gurion dan pasukannya. Selain itu di sana juga diperlihatkan dunia yang sudah porak-poranda. Hotaru dari masa depan itu seketika Henshin menjadi Gacha Daybreak untuk memulai pertarungan. Tak lama kemudian Hotaru akhirnya dibangunkan oleh Kudo, dan ternyata yang sebelumnya hanyalah sebuah mimpi. Ketika Hotaru sudah bangun, Renge lantas mengajak mereka pergi ke festival musim panas. Namun sebelum itu tiba-tiba peringatan darurat berbunyi. Seketika itu juga Minato Sensei menginformasikan pada mereka bahwa beberapa pasukan Kamen Rider Dread telah menyerang kota. Setelah diselidiki oleh Sabi, diketahui bahwa para rider itu bergerak secara otomatis. Walau begitu, tanpa pikir panjang Hotaru dan Kudo lantas Henshin untuk menghentikan mereka. Dengan kerjasama Rainbow Gacha dan Majedo, beberapa pasukan Dread Trooper berhasil dikalahkan. Namun tak diduga di tengah pertarungan seorang pria berjubah merah menggunakan topeng bernama Hellcrit muncul. Di sana ia berkata bahwa seharusnya masa itu tak pernah ada. Dan ketika Kurogane Spinner muncul menanyakan apa maksud pria itu, seketika pria berjubah itu membuka topengnya. Ketika ia memperlihatkan wajahnya, semua orang pun terkejut karena ternyata pria itu memiliki wajah yang sama persis dengan Spinner. Merasa dipermainkan, Spinner lantas Henshin diikuti oleh pria itu yang juga ikut berubah menjadi Angel Amalgam. Tanpa pikir panjang, pertarungan keduanya pun terjadi. Akan tetapi di saat yang sama, portal dimensi kembali terbuka dan beberapa pasukan Dread Trooper kembali muncul dari sana. Ketika mereka bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Kaguya atau Kamen Rider Legend muncul memberitahukan bahwa sebenarnya makhluk-makhluk itu berasal dari masa depan. Dengan bantuan Kamen Rider Legend, semua pasukan Kamen Rider Dread berhasil dikalahkan. Sementara di saat yang sama, Angel Amalgam juga berhasil dipukul mundur oleh Spinner. Usai pertarungan, Kaguya menjelaskan bahwa serangan itu berasal dari masa depan alternatif. Untuk itu Kaguya meminta Battler untuk menyelidikinya karena mereka tak bisa kesana melalui Aurora Curtain. Mendengar cerita masa depan alternatif, Hotaru lantas teringat dengan Gacha Daybreak yang pernah menolongnya. Karena merasa hutang budi, Hotaru lantas berniat membantu Rider Orange itu dengan pergi ke masa depan. Dan beruntungnya Fuga berkata bahwa hanya ada satu cara untuk mereka bisa kesana, yaitu dengan menggabungkan kekuatan semi dan alkemis lalu menyalurkannya kepada kereta waktu. Tanpa pikir panjang, mereka akhirnya memulai ritual dan Gigan Liner pun muncul menyatu dengan kereta waktu. Sebelum pergi, mereka pun membagi tugas di mana Hotaru dan Kudo akan pergi ke masa depan. Sedangkan sisanya berjaga di masa itu untuk mencari solusi serta menghadapi pasukan Gurion masa depan yang mungkin akan muncul lagi. Tak lama kemudian kereta pun berangkat melalui portal waktu. Namun tak disangka Kajiki yang menguping pembicaraan mereka sedari tadi diam-diam masuk dan ikut ke masa depan bersama Kudo dan Hotaru. Sesampainya di masa depan alternatif, terlihat dunia yang sudah hancur dan Gacha Daybreak yang baru saja mengalahkan Dread Trooper. Di saat yang bersamaan, Gacha Orange itu pun sangat terkejut ketika menyadari Hotaru muda dan Kudo sampai di dunia itu. Sebaliknya di sana Hotaru muda dan Kudo pun terkejut saat mengetahui bahwa kini Kloto dan Atropos telah beraliansi dengan Hotaru untuk melawan Gurion. Setelah itu Hotaru masa depan lantas mengajak mereka ke Akademi Alkimia yang kini telah menjadi markas mereka selama 20 tahun. Namun karena sering diserang oleh pasukan Gurion, maka mereka sering memindahkannya ke berbagai tempat dengan alkimia. Selain itu di sana terdapat pria bernama Tajima yang menggunakan metode alkimia aneh untuk membangkitkan kekuatan semi demi membantu melawan Gurion. Diketahui bahwa saat ini Gurion telah menguasai masa depan dan menghancurkan dunia itu. Di mana saat 20 tahun yang lalu Hotaru masa depan berjuang untuk menghentikannya, namun ia dikalahkan.
Karena itu juga Gachat Orange muncul dari masa depan mengubah sejarah. Setelah membutuhkan sebelah mata Hotaru, Gurion lantas mengubah dunia dan sengaja tak membunuhnya. Karena ternyata ia ingin menyiksa Hotaru dan berusaha membuatnya putus asa dengan mengambil semuanya dari Hotaru, yaitu rekan-rekannya seperti Spanner, Kyoka, Renge, Sabi, bahkan Kudo. Lalu ia juga membuka gerbang kegelapan dan akhirnya mendapatkan kekuatan Raja Kegelapan. Setelah membangun kastil megah, Gurion pun mengerahkan pasukan Dread Trooper untuk menghabisi manusia yang tersisa di dunia. Selain itu, Gurion membangkitkan prajurit terkuatnya yaitu Dark Death Mask dan membuang Three Dark Sister. Saat mereka akan dibunuh, Lachesis mengorbankan diri untuk melindungi kedua saudaranya hingga kini Kloto dan Atropos yang terbebas memilih memihak pada Hotaru dan manusia untuk memerangi Gurion. Setelah mendengar cerita itu, Hotaru muda dan Kudo bertekad untuk ikut bertarung membantunya. Namun sayangnya Hotaru masa depan menolak dan meminta mereka kembali ke dunia asal mereka. Diketahui ternyata selama ini Hotaru masa depan selalu memendam amarahnya, bahkan membuatnya ingin mengakhiri hidup. Hal itu ternyata disebabkan oleh penyesalannya yang tak bisa melindungi teman-temannya. Keesokan harinya pasukan Dread Trooper yang dipimpin oleh Dark Death Mask menyerang pengungsian warga. Maka mau tak mau mereka harus segera pergi menghadapinya. Namun di sini Hotaru masa depan melarang Kudo untuk ikut. Namun Kudo yang merasa bisa bertarung tak peduli dan mengabaikan larangannya. Sesampainya di TKP, pertarungan mereka pun akhirnya terjadi. Di sana salah seorang anggota Dark Death Mask menangkap seorang pria pengungsi untuk dijadikan bahan eksperimen Gurion. Ketika akan menangkap anak dari pria itu, beruntungnya Kamen Rider Magedo berhasil menggagalkannya. Di sana Hotaru pun terkejut saat mengetahui bahwa salah seorang anggota Dark Death Mask ternyata juga memiliki wajah yang mirip dengan Lachesis. Dan ternyata ia juga merupakan salah satu eksperimen Gurion. Seketika itu juga Kloto dan Atropos menghadapinya menggantikan Gachat. Namun sayang keduanya berhasil dikalahkan karena wanita itu menggunakan cara licik untuk melemahkan Kloto dan Atropos. Hotaru yang tak mau tinggal diam lantas menggunakan kecepatannya hingga akhirnya Lachesis palsu itu berhasil dikalahkan. Dan di saat yang sama Atropos lantas mengambil kunci untuk menghilangkan penghalang kastil yang ditinggalkan oleh Lachesis palsu sebelumnya. Saat Kudo berencana menggunakan kunci itu untuk menyelamatkan orang-orang yang diculik, sayangnya lagi-lagi Hotaru masa depan melarangnya pergi. Alasan Hotaru melakukan hal itu ternyata karena ia tak mau kehilangan Kudo untuk kedua kalinya seperti yang terjadi di masa lalu. Di mana kala itu Kudo yang berusaha menyelamatkan para semi malah terbunuh oleh Raja Kegelapan. Dan itulah penyesalan terbesar Hotaru yang membuatnya ingin mengakhiri hidup. Sejak hari itu juga beberapa semi seperti Hopper One dan The Chan berubah warna menjadi orange. Walau begitu, namun ternyata Hotaru muda tak setuju dengannya. Karena ia yakin Hotaru masa depan pasti bisa mengubah semua itu. Dan untuk menciptakan masa depan baru itulah Hotaru muda ingin ikut berjuang bersamanya. Awalnya Hotaru masa depan itu masih menentang nasihat dari Hotaru muda. Namun setelah Kudo menyadarkannya, akhirnya Hotaru masa depan mengerti dan mengizinkan mereka membantunya. Ketika ingin pergi menyelamatkan para tawanan, Ichika atau anak pria yang ditangkap sebelumnya ingin ikut bersama mereka untuk menyelamatkan ayahnya. Dan beruntungnya kali ini akhirnya Hotaru masa depan pun mengizinkan dan lantas memberikan kunci itu padanya. Seketika itu juga kedua Hotaru henshin dan pergi ke markas Gurion. Sementara di masa sekarang Hellcrest muncul lagi bersama pasukan Dread Trooper-nya. Tak ingin buang waktu, Kaguya dan Spanner lantas henshin untuk menghadapi mereka. Sementara itu Kyoka, Minato, Sabi, dan Renge juga ikut bekerja sama. Sesampainya Kudo dan Ichika di depan ruang tahanan, mereka bertemu dengan anggota Dark Death Mask berwajah mirip Minato Sensei. Sementara kedua Gachat ditemui oleh Gurion yang membelenggu Hotaru muda dengan jebakannya. Ketika Gachat Daybreak menyerang, Gurion pun mengaktifkan Semi Dark Aether untuk henshin ke wujud Kamen Rider Dorado. Dengan kekuatan barunya itu, Gachat Daybreak pun dihajar berkali-kali namun ia tak mau menyerah. Sementara di masa sekarang pertarungan Spanner dan yang lainnya masih berlanjut. Di saat yang sama Renge dan Sabi mendapat ide untuk menyatukan diri mereka dengan Semi Zuki Empire dan UFO X. Setelah meminjam kekuatan kedua semi itu, mereka pun berhasil mengalahkan pasukan Dread di sana. Sementara di tempat lain, Kamen Rider Valvarat yang terdesak mendapat bantuan dari Soma atau Kamen Rider Gabu. Setelah memberi Spanner permen gummy, Soma lantas henshin dan bertarung sebagai Kamen Rider Gabu. Setelah membuat beberapa pasukan Dread terdesak, akhirnya Gabu menggunakan attack finish untuk menghabisi Kamen Rider Dread di hadapannya. Sementara itu di tempat berbeda, Kamen Rider Legend juga terdesak, bahkan membuat henshin cardnya dipotong oleh pasukan itu hingga membuatnya tak bisa berubah. Akan tetapi tak lama kemudian Kado Yasuka atau Kamen Rider Decade muncul memfotonya.
Di sana Tsukasa meminta Kaguya membuktikan kemampuan legend lalu menghilang melalui Aurora Curtain. Seketika itu juga foto pemberian Tsukasa berubah menjadi Henshin Card dan Kamen Rider Legend pun bisa berubah lagi. Sementara itu di tempat sebelumnya Kudo dan Ichika cukup kesulitan menghadapi Minato tiruan itu. Ketika Ichika pingsan, Kudo pun marah besar lalu Henshin untuk melanjutkan pertarungan melawan Minato yang sudah berubah ke wujud Malgamnya. Di tengah pertarungan ketika Majado terdesak, Ichika tersadar dan lantas membantunya hingga Malgam Minato pun berhasil dikalahkan dan para tahanan juga berhasil diselamatkan. Sedangkan Gachat yang kesal melihat rekannya menjadi bulan-bulanan lantas mengumpulkan tekad hingga para semi membantunya bertransformasi ke wujud Platinum Gachat. Setelah membebaskan diri dari belenggu, kedua Gachat pun bekerja sama menghadapi Kamen Rider Dorado. Walau sempat unggul di awal pertarungan, namun sayangnya keduanya dengan mudah dikalahkan sehingga Majado yang baru saja sampai ikut bertarung membantu mereka. Akan tetapi sayangnya ia juga dikalahkan hingga Gurion berniat menghabisi Kudo agar kedua Hotaru putus asa. Melihat hal itu, Semi Semaho membantu menyiarkan kondisi pertarungan mereka kepada warga dan teman-teman Hotaru lainnya. Akan tetapi Hotaru muda yang tak mau menyerah tiba-tiba mendengar suara Kudo yang lain dari Semi Deshan. Karena Hotaru masa depan tak bisa mendengar panggilan Semi itu, Hotaru muda lantas mengingatkannya agar ia mencintai Semi dan merasakan hatinya. Dari kata-kata itu, Hotaru masa depan akhirnya sadar tujuan awal ia menjadi seorang alkemis, yaitu untuk berteman dan mengerti lebih banyak terkait para Semi serta meraih gacha bersama mereka. Seketika itu juga Hotaru baru menyadari bahwa ternyata selama ini Kudo yang tewas telah menyatu ke dalam Semi Deshan untuk ikut berjuang bersamanya. Tanpa pikir panjang, Hotaru masa depan Henshin kembali dan membebaskan Rain Kudo muda. Dan setelah itu ketiganya bekerja sama menghadapi Gurion dan melancarkan serangan pamungkas secara bersamaan yang akhirnya membuat Kamen Rider Dorado hancur. Namun ternyata pertarungan belumlah berakhir, karena Raja Kegelapan pun bangkit dari dalam diri Gurion dan mendapatkan wujudnya sendiri untuk menghadapi mereka. Sementara di pertarungan sebelumnya Kamen Rider Legend menggunakan beberapa Legend Ridernya untuk membantunya seperti Kuga, Den-O, Double, dan juga Ozu. Di tempat berbeda, Minato dan Kyoka juga berhasil menyelesaikan tugasnya dengan bantuan Kamen Rider Valvarat, Sabi, dan juga Renge. Setelah berhasil memantulkan pasukan Retrooper, istana Gurion di dunia alternatif pun hancur. Dengan begitu garis waktu antara masa depan alternatif dan masa sekarang terselamatkan. Hal itu tentu membuat Raja Kegelapan sangat marah. Atropos akhirnya memberitahu bahwa untuk mengalahkannya kemungkinan dibutuhkan kekuatan dari banyak harapan. Seketika itu juga semua Semi bersatu dan merevolusi Semi Card yang digunakan Gachat dan Gacha Daybreak. Dengan Semi evolusi itu, keduanya akhirnya mendapatkan form Gacha Shining Daybreak dan Miracle Gachat. Setelah itu para Semi menyebar dan dipegang oleh masing-masing orang. Tanpa pikir panjang, ketiga rider kembali bekerja sama menghadapi Raja Kegelapan. Namun sayangnya Ten Liner terhenti oleh serangannya. Hal itu pun memaksa ketiga rider bekerja sama mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menggerakkan kereta itu. Sementara itu para warga juga menyemangati mereka dan mengirim energi mereka pada para rider melalui Semi yang mereka pegang. Dengan menyatukan semangat para warga dan Semi, Gigan Liner kembali bergerak. Lalu ketiga rider lantas mengerahkan Rider Kick secara bersamaan hingga Raja Kegelapan akhirnya berhasil dikalahkan lalu menghilang. Usai pertarungan, Hotaru masa depan akhirnya lega dan merasa bisa meraih masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kini ia merasa senang karena Kudo akan selalu menemaninya melalui Semi Deshan. Sementara Hotaru, Kudo, dan Kajiki kembali menggunakan Gigan Liner untuk kembali ke garis waktu asalnya untuk menghadiri festival musim panas dan movie pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider Gachat kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.